Villain ini bukan datang dari luar angkasa, tapi lahir dari kesalahan para pahlawan sendiri. Dan itu yang bikin mereka jauh lebih berbahaya. Selama bertahun-tahun, ancaman di Dragon Ball selalu datang dari luar. Tyrant Galaxy, android buatan ilmuwan gila, dewa dari universe lain. Di Dragon Ball Super, skalanya bahkan meningkat menjadi multiverse, turnamen antar semesta dewa kehancur, eksistensi yang bisa menghapus realitas, spektakuler, masif, kosmik. Tapi di Dragon Ball GT, ancamannya berbeda. Ia tidak turun dari langit. Ia bangkit dari dalam. Shadow Dragons, bukan alien, bukan dewa, bukan pejuang dari timeline lain. Mereka adalah energi negatif dari setiap permintaan kepada Dragon Ball. Setiap kebangkitan setelah kematian, setiap penyelamatan instan, setiap riset yang menghapus konsekuensi, setiap kemenangan meninggalkan jejak. Dan jejak itu akhirnya menjadi makhluk hidup. Saat satu persatu naga muncul, mereka bukan sekadar musuh kuat. Mereka adalah simbol keserakahan, kecerobohan, ketergantungan pada keajaiban. Puncaknya adalah Omega Shenron. Ia bukan sekadar final boss. Ia adalah akumulasi dosa kolektif. Berbeda dengan ancaman multiverse yang menguji kekuatan, Shadow Dragons menguji moralitas. Mereka bertanya, berapa kali kalian menggunakan Dragon Ball? Tanpa berpikir panjang. Ini bukan lagi soal siapa paling kuat. Ini soal tanggung jawab. Ketika Goku berdiri melawan Omega Shenron, ia tidak hanya melawan monster. Ia melawan konsekuensi dari perjalanan panjang sejak era Dragon Ball Z. Dan untuk pertama kalinya, kemenangan tidak terasa seperti perayaan. Ia terasa seperti penebusan. Sementara Super berbicara tentang eskalasi kekuatan melampaui batas, menantang dewa, GT berbicara tentang harga dari kekuatan itu sendiri, accountability. Mungkin itulah sebabnya konsep Shadow Dragons terasa lebih sunyi, tapi lebih berat, karena musuh dari luar bisa dikalahkan dengan pukulan lebih kuat. Tapi musuh yang lahir dari kesalahan sendiri, itu membutuhkan pengorbanan. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah villain multiverse lebih spektakuler atau justru villain berbasis konsekuensi lebih bermakna? Karena terkadang ancaman paling berbahaya bukan yang datang dari bintang jauh, tapi yang lahir dari pilihan kita sendiri.